Selamat malam, Kaltim Headline Malam kembali hadir bersama saya Rosmi Rahma. Sejumlah informasi penting akan kami hadirkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Pembongkaran bangunan di tepi Sungai Karangmumus dilanjutkan pada 5 Agustus. Relaksasi fase ketiga tetap dijalankan meski terjadi peningkatan kasus suspek dan positif COVID-19 di Samarinda. Kita awali Kaltim Headline Malam edisi kali ini. Kebijakan Wali Kota Samarinda tentang relaksasi fase ketiga dipastikan tetap dijalankan meski terjadi peningkatan kasus suspek dan terkonfirmasi positif sejak Juli sampai Agustus ini. Pemerintah tidak merekomendasikan kembali kepada pembatasan kegiatan social distancing karena kehidupan warga harus tetap berjalan. Data dari Tim Satgas Penanganan COVID-19 tanggal 3 Agustus di Ibu Kota Provinsi itu terjadi 323 warga terkonfirmasi positif. Terjadi kenaikan pesat dalam 1 bulan terakhir. Jika pada 1 Juli baru 68 orang pasien positif, kenaikannya dalam 1 bulan 475%. Banyak warga menghubungkan meledaknya jumlah pasien positif lantaran kebijakan Wali Kota Syahri Jaang. Sejak bulan Juni lalu, Wali Kota menempuh program relaksasi yang membolehkan warga beraktivitas kembali, walau dengan protokol kesehatan yang ketat. PLT Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda, Dr. Ismit Kusasi memastikan program relaksasi yang telah dijalankan tidak dicabut kembali. Warga sudah harus beraktivitas kembali, namun dengan protokol kesehatan. Banyak yang jelas kalau pasien itu dibawa karena dia ada indikasi positif, minimal rapid test ya atau IPA-nya positif. Tapi yang bertiga ini positif swab antigen, jadi bukan swab PCR. Swab itu ada dua, PCR dan antigen. Nah ini dia antigen yang dan tadi dikatakan oleh dokter Osa itu ada positif. Tapi kan Pak, dalam Kemenkes terbaru kan kalau ya OTG tidak, bahkan gejala ringan pun bisa isolasi mandiri. Nah, alasan kenapa isolasi mandiri, kita ini kan sebetulnya mau berbuat baik aja. Diakui terjadinya lonjakan jumlah pasien di Kota Samarinda, namun menurut Ismit Kusasi, lonjakan itu diperoleh dari testing yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat, yang sebagian besar juga adalah pasien dengan gejala ringan. Sampai 17 hari sejak kita transmisi lokal memang terjadi lonjakan pasien. Tapi ingat baik-baik bahwa lonjakan pasien itu kebanyakan dari testing ya. Karena di saat sekarang ini tetap kita harus ada 3T itu. Testing, treatment, dan tracking ya. Dan kebanyakan pasien kita meskipun terdapat lonjakan pasien itu semua dari testing. Jadi hampir semua kasus-kasus yang kita temukan itu ringan dan tidak bergejala, sehingga kita bisa lakukan isolasi mandiri atau di rumah sakit karantina ya. Jadi saya tegaskan sekali lagi, kapasitas kita sangat-sangat masih cukup untuk kesehatan, karena memang itu. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Sebanyak 48 jiwa kehilangan tempat tinggal akibat kebakaran yang terjadi di RT 9 Kelurahan Perapatan Balikpapan Kota. Saat ini korban kebakaran ditampung di Polsek kawasan Pelabuhan Semayang, Balikpapan. Sejumlah warga yang menjadi korban kebakaran pada Senin pagi melihat puing runtuhan rumahnya yang rata dengan tanah akibat amukan si jago merah pada Minggu malam.
Abdul Qadir yang menjadi korban keganasan api mengatakan awal kejadian dirinya berada di dalam rumah. Saat mengetahui kebakaran, dirinya dan keluarga langsung menyelamatkan diri tanpa membawa barang berharga, hanya baju dan celana yang dikenakan. Api diketahui sekitar pukul 10 malam di mana api sudah membesar dan dengan cepat merambat ke bagian rumah warga lainnya. Pak, ini habis sama sekali, tidak ada barang keluar? Tidak ada yang keluar, cuma baju ini. Baju sama celana aja ya? Baju sama celana yang keluar. Pak tahu asal mula dari mana Pak? Dari samping rumah saya nih. Oh gitu. Cuma nggak tahu dari mana dia ini kok bisa. Api ya? Kok bisa ada api Pak ya? Iya bisa ada api. Saya tanya juga yang punya dari mana. Angin. Nggak tahu nih. Oh gitu. Jam berapa Bapak tahu? Jam 10 malam. Itu Bapak lagi di mana? Saya di kamar. Di kamar. Kan ya? kamar saya. Jadi keluar sudah langsung. Sudah tinggi apinya, sudah tinggi. Jadi saya nggak bisa apa-apa lagi. Jadi saya langsung lari keluar sama anak saya kan. Mengungsi di situ lihatin. Iya. Sementara itu, Lurah Perapatan Balikpapan Kota Natalie Banjarnahor yang meninjau lokasi kebakaran di RT 9 mengatakan untuk rumah yang hangus terbakar ada 10 unit dan yang terdampak masih dalam pendataan. Dari 10 rumah tersebut, terdapat 15 kepala keluarga dan 48 jiwa kehilangan tempat tinggal. Ini sementara pendataan kita sudah temui itu 10 rumah yang benar-benar jadi korban. Tapi kan ada juga yang menjadi terdampak, cuman ini masih kita lihat untuk beberapa yang terdampak, yang mungkin rumahnya kena bakar sedikit, tapi tidak semuanya itu masih terdampak. Kami masih akan mengecek untuk beberapa rumah yang menjadi terdampak. Untuk beberapa warga, sementara ini kami arahkan sebenarnya mengungsi di KP3 selaku sebagai posko kita yang sudah ditentukan posko untuk sementara ini di posko kita di KP3. Nah, memang ada beberapa yang ada di tempat pengungsian, tapi ada juga banyak yang di tempat keluarga dulu, sementara tetangga. Nah, tapi sementara kita masih pendataan dulu untuk bagaimana nanti solusinya. Kita mau melaporkan juga bencana ini ke pemerintahan, ke bagian pemerintahan. Saat ini korban kebakaran ditampung di Polsek kawasan Pelabuhan Semayang Balikpapan dan tenda yang telah disiapkan oleh Dinas Sosial. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Bantuan sembako dan baju layak pakai melimpah di pengungsian Posko Balikpapan. Saat ini yang dibutuhkan adalah dana bagi warga untuk sewa rumah. Bantuan untuk korban kebakaran di posko pengungsian di kawasan Polsek Pelabuhan Semayang Balikpapan pada Selasa mulai terus berdatangan. Bantuan berupa makanan, sembako, sampai baju layak pakai dan keperluan lainnya. Bantuan yang diberikan oleh warga ini dikumpulkan di posko Dinas Sosial, selanjutnya akan diserahkan kepada warga yang berada di Aula Polsek kawasan Pelabuhan Semayang sebagai tempat penampungan korban kebakaran. Ketua RT 9 Kelurahan Perapatan Balikpapan Kota, Edi Rasid, mengatakan untuk saat ini bantuan sudah sangat banyak dari masyarakat berupa sembako dan pakaian layak huni. Hanya saja saat ini yang dibutuhkan adalah dana untuk sewa rumah korban kebakaran lantaran posko tanggap darurat hanya selama 3 hari saja. Oh, bermacam-macam bantuannya nih. Sudah banyak Sudah, masuk ya? sudah ada didaftar di pos penanggulangan kebakaran ini sudah macam-macam. Jadi pokoknya sudah Sembako, baju-baju. sembako, baju. Layak pakai Sementara ini yang kita harapkan kan yang kalau mau bantuan tolong berupa dana. Karena kita sangat membutuhkan dana. Kalau makanan apa yang lain itu sudah sangat berlebihan. Nah, sementara ini kan keperluan yang lain saya tangani pakai uang saya sendiri. Dan itu sudah saya laporkan sama Ibu Lurah sama Pak Camat. Kalau memang bisa diberikan uang supaya mereka bisa membantu untuk sewa rumah. Karena kita hanya membuka sampai besok.
berarti kan hitungan 3 hari seperti itu. Jadi kami berharap mereka saat keluar dari posko mereka sudah dapat tempat tinggal. Saat ini, kondisi para pengungsi korban kebakaran dalam keadaan sehat dan tanpa ada yang mengeluhkan sakit. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah Kota Samarinda tetap melakukan pembongkaran sisa pembangunan yang berada di tepi Sungai Karangmumos. Target tahun 2020 ini adalah di sekitar Pasar Segiri Samarinda, yaitu puluhan bangunan yang dibangun di atas tanah pemerintah. Tanggal 5 Agustus, pemerintah Kota Samarinda mengerahkan armadanya kembali untuk meratakan puluhan bangunan yang terletak di tepi Sungai Karangmumos. Khususnya bangunan yang didirikan di tanah pemerintah tanpa izin di sekitar Pasar Segiri Samarinda. Langkah Pemkot Samarinda sejak bulan Juli lalu mengalami benturan karena masih ada warga yang menolak. Warga menuntut Pemkot memberikan ganti rugi berupa relokasi mereka ke tempat yang baru. Protes dilakukan dengan cara berdemonstrasi dan mendatangi para wakil rakyat di DPRD Samarinda maupun DPRD Kaltim. Sekarang berpikirnya itu harus satu fokus bahwa itu yang kita bongkar di tanah kita. Coba bayangkan ya, kalau berpikir bahwa setiap orang yang datang ke Kota Samarinda ataupun orang Samarinda sendiri, ya, kalau begitu ada tanah kosong yang tanda kutip bukan punyanya, kemudian dirikan bangunan di sana, begitu dipakai, tidak mengambil sewa, tidak dapat apapun, tidak memberikan apapun kepada pemiliknya, kemudian setelah 40 tahun pemiliknya mau ngambil, dikasih syarat-syarat, pikirkan Pak. Ya itu loh, logika pikirnya harus dari situ. Pemerintah kota memberikan santunan uang kepada warga yang pindah, sementara warga menuntut agar mereka direlokasi ke lahan yang baru serta diberikan ganti rugi. Sebagian sudah setuju menerima santunan, sedangkan sebagian lain masih bertahan. Aku Serambe yang di 14 rumah, sekarang sudah 10 rumah dia bongkar. Kan artinya ada kemajuan. Di daerah yang peta kalau kamu dapat petanya yang tadi itu, yang kuning itu mereka bongkar semuanya. Tinggal yang hijau-hijau yang sudah dapat belum dibongkar, yang menolak merah. Nah sekarang yang merah di Tugu Hansip itu ada sekitar 4 atau 5, itu nggak ada dindingnya. Pokoknya sekarang kita saling menilai lah ya, saling menilai lah ya. Pemkot Samarinda tidak dapat memenuhi tuntutan relokasi pemukiman warga karena memang perundang-undangan tidak membolehkan ganti rugi hibah. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Pembongkaran bangunan di tepian Sungai Karangmumos tetap dilanjutkan 5 Agustus meskipun warga yang akan digusur berdemonstrasi ke DPRD dan kantor gubernur. Tapi pemerintah kota tetap kukuh menjalankan programnya. Bulat sudah tekad pemerintah Kota Samarinda untuk melakukan penggusuran warga di tepian Sungai Karangmumos. Tahun 2020 ini, warga di kawasan sekitar Pasar Segiri Samarinda sudah harus kosong karena kawasan itu ditata pemerintah untuk kepentingan umum.
Dalam 2 hari terakhir, warga tepian SKM mengadu ke DPRD dan Pemprov Kaltim. Mereka menyampaikan tuntutan bersedia digusur, namun dengan syarat diberikan ganti rugi dan direlokasi ke tempat yang baru. Menanggapi tuntutan warga itu, Pemkot Samarinda menanggapinya dengan serius. Menurut Sekda Kota Samarinda, Sugeng Hoirudin, pemerintah tidak bisa mengabulkan permintaan warga karena undang-undang dan aturan tidak membolehkan. Oh, masih ada mediasi Pak dengan warga, bisa warga masih mau hearing dan lain sebagainya. Mediasi untuk apa? Tujuannya, goalnya apa mediasi? Dia dapat 55 juta satu kabling. Berarti Pemkot tetap dengan nilai apresiasi Pak? Ya dong, kita kan nggak berani. Kan ada LO dari Kejaksaan. Suratnya sudah dilihatkan kan, LO dari Kejaksaan. Siapa zaman sekarang mau melanggar? Begitu. Rela nggak sebagai warga Samarinda duitnya dia habis-habiskan untuk itu? Sebelumnya, Pemkot Samarinda memastikan rumah yang digusur karena berada di atas tanah pemerintah. Saat pemerintah Kota Samarinda membutuhkan tanah tersebut untuk kepentingan penataan Sungai Karangmumus dan pengerukan, maka warga yang tinggal di situ harus rela pindah dan mengosongkan. Harus satu fokus bahwa itu yang kita bongkar di tanah kita. Coba bayangkan ya, kalau berpikir bahwa setiap orang yang datang ke Kota Samarinda ataupun orang Samarinda sendiri, ya, kalau begitu ada tanah kosong yang tanda kutip bukan punyanya, kemudian dirikan bangunan di sana, begitu dipakai tidak mengambil sewa, tidak dapat apapun, tidak memberikan apapun kepada pemiliknya, kemudian setelah 40 tahun pemiliknya mau ngambil, dikasih syarat-syarat. Pikirkan, Pak. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Informasi kali ini mengenai lomba ikan hias cupang yang secara online pertama digelar di Kota Balikpapan. 200 peserta dari Kaltim bahkan luar pulau ikut serta, namun hanya ikannya saja yang hadir tanpa pemiliknya. Beginilah suasana lomba ikan hias cupang di tengah pandemi COVID-19 yang dilaksanakan di Kayu Cafe di kawasan Marta Dinata, Balikpapan Kota pada Minggu siang. Lomba ikan cupang hias pada kali ini sangat berbeda dari biasanya. Lantaran tidak ada penonton yang menyaksikan, begitu juga pemilik ikan hanya menyaksikan penjurian melalui online. Untuk lomba kali ini, ikan hias cupang baru pertama kali digelar di tengah pandemi COVID-19. Dengan menerapkan protokol kesehatan, semua dewan juri harus mengenakan masker. Ada 25 kategori ikan hias cupang yang dilombakan yang diikuti sekitar 200 peserta. Ketua Panitia Lomba Ikan Cupang Hias Mulyadi mengatakan, untuk peserta dari seluruh Kaltim bahkan ada yang dari luar pulau seperti Palu. Hanya saja lomba kali ini hanya ikannya saja yang hadir tanpa pemilik untuk mematuhi protokol kesehatan. Kontes cupang kali ini, Ya, kontes cupang kali ini pertama di Balikpapan secara online yang kita adakan untuk menjawab para penghobi ikan hias cupang Balikpapan yang sudah kepingin melihat ikannya berlaga. Ini peserta dari mana aja nih? Untuk peserta ini dari Kaltim ada Samarinda, Bontang, Tenggaro, Sangatta, sampai dari luar pulau kayak Palopo, Sulawesi. Cuma ikannya saja, orangnya di rumah. Oh, jadi secara online ini ya? Secara online kita sebarkan di 2 medsos lah. Bang, ini dari kebetulan di pandemi ini dengan kita ada di event seperti ini, kita berharap roda perekonomian khususnya untuk para petani ikan cupang, para seller, jadi bisa terus menghasilkan karena dengan ini otomatis permintaan ikan akan banyak. Jadi dari mulai dulu sampai ini akhirnya jalan semua. Jadi suatu
roda perekonomian tetap jalan meskipun dalam kondisi seperti ini. Lomba ikan hias cupang ini disambut baik oleh peserta lomba lantaran bisa menambah perekonomian bagi petani ikan hias cupang di tengah pandemi COVID-19. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Hari ini kita ada kegiatan untuk membungkus sembako untuk dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan karena COVID-19 ini. Semoga kita sukses semua. Harus kerjasama yang bagus. Pancasila! 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 Dua orang pelaku pencurian kotak infak terekam CCTV counter HP. Pelaku berpura-pura untuk membeli pulsa ponsel. Aksi pelaku ini viral di media sosial. Berikut informasinya. Dua pelaku pencurian kotak infak di sebuah konter ponsel di Jalan MT Haryono, Balikpapan Selatan terekam kamera CCTV. Aksi kedua pelaku ini viral di media sosial. Aksi pencurian dilakukan oleh pelaku pada Rabu siang 29 Juli 2020. Modus operandi yang dilakukan oleh kedua pelaku yakni satu pelaku yang mengenakan jaket merah berpura-pura membeli pulsa sehingga penjaga konter sibuk. Sementara rekan pelaku yang mengenakan helm putih memasukkan kotak infak kecil ke dalam tasnya. Setelah berhasil beraksi, kedua pelaku kabur menggunakan sepeda motor. Kotak infak diketahui hilang oleh penjaga konter setelah petugas rumah yatim hendak mengambil kotak infak yang dititipkan, namun ternyata sudah tidak ada di tempat. Setelah dicek CCTV, terlihat kotak infak anak yatim diambil pencuri. Itu jam berapa sih kejadian waktu itu? Kejadiannya sekitar jam 20.38. 20.38. Ya. Dia modusnya seperti apa itu? Dia tuh ada dua orang cowok. Terus dia tuh yang satunya ngalihin perhatian dengan cara dia beli voucher, terus minta diisikan. Nah, yang satunya lagi itu dia ternyata bawa tas, dibuka, terus yang penjaga yang malam ini lengah, dianya langsung masukin kotak amalnya itu. Dalam tas? Iya, ke dalam. Kotak amalnya tuh kecil kah atau gimana? Kayak apa kaleng kah? Kotak? Kayak kotak gini nih. Oh gitu. Nah, lumayan lah. Kecil ya Bu ya? Iya, sedang sih. Sedang ya? Kira-kira berapa sih Bu di dalamnya itu Bu? Kurang tahu sih, soalnya itu kebanyakan uang 2000-an sama uang 500-an gitu. Tapi itu sudah sering nggak Bu terjadi seperti kejadian itu? Kalau untuk di konter-konter sih sering. Nah kalau di sini? Di sini baru ini. Baru itu ya? Iya. Itu juga tahunya pas kemarin siang. Orangnya mau ngambil, ternyata kotaknya nggak ada. Oh gitu. Kemarin siang ya? Iya. Dilihat CCTV ada ya? Iya, dilihat CCTV sekitar jam 8:30 malam itu. Kejadian pencurian kotak infak di konter HP ini baru pertama kali dialami dan berharap pelaku bisa segera diamankan oleh pihak kepolisian. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV.
Demikian Kaltim Headline Malam edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.